Allah kita berbeda, Tuhan kita berbeda. Iya, kalau Tuhanmu Kami yang anak-anak nama Tuhanmu kalian disebut bukan apa? anak-anak Allah. Tuhanmu disebut apa? Sebelum masuk ke Indonesia disebut apa Tuhanmu? Tuhan Allah. Disebut apa di luar Indonesia? Jangan terlalu berlebihan, Rasmi. Tidak bagus begitu. Tergantung bahasa dari setiap negara. Itulah kau penyesat agamamu, agama setan. Sembarangan kau pakai gelar nama Tuhannya agama lain, kau hinakan begitu. Allah turun ke bumi jadi manusia, itu Tuhanmu. Jangan kau samakan Tuhanmu dengan Tuhannya orang, bos. Tuhanmu. Pakai Tommy Tuhanmu. Kan ada ji Tuhanmu toh? Ada ji Theos. Kenapa kau pakai Tuhannya orang Islam, bedeng? Udah percaya diri kau pakai Tuhanmu. Pakai Theos. Apakah Islam memakai kata Allah? Bukan Allah. Dongo. Kami memakai kata Allah, bukan Allah. Dari mana kau ambil itu kata Allah? Dari mana kau ambil? Dari mana kau ambil itu kata Allah? Dasar penyesat, pencuri. Dari KBBI, bahasa KBBI, coba. Indonesia. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Sudah menghinakan kami, selalu berlebihan kalian itu. Menghina ya. Oke, sekarang begini, kalau kau katakan saya menghina, dengarkan baik-baik. KBBI. Kau lihat itu. Apa nih Allah nih? Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Allah didefinisikan sebagai nama Tuhan dalam bahasa Arab atau nama Tuhan bagi umat Islam, Muslim. Di mana bagi umat Kristen? Kau nipu, Rasmi. Lanjut lagi. Menipu, bukan cuma menipu, dia menghina, menista, menghujat. Inilah kau. Agamamu secara sadar menghina Tuhan yang umat Islam dengan mengatakan Allah turun ke bumi jadi manusia. Itu penghinaan. Kenapa kamu nggak pakai Tuhanmu saja? Kan ada Tuhanmu toh. Ada dewa, Theos. Kenapa kau nggak pakai saja itu Tuhanmu? Kenapa kau pakai Tuhannya umat Islam? Menista umat Islam. Oke, maaf dulu ya. Kalau itu penghinaan, bagaimana dengan di surganya Islam yang tidak ada hukum? Lalu bagaimana perkawinan dengan 70 itu urusannya umat Islam. Tidak ada hukum. Tidak ada hukum. Tidak ada urusannya dengan dong. kau. Umat Islam dengan konsep agamanya, surga-surganya Islam, Tuhan-Tuhannya Islam. Itu terhina. Tapi kami tidak mengambil. Turun kau lonte, turun kau biadab. Turun, kau lonte, anak asu, anak anjing. Turun anjing babi. Turun kau anjing. Kau ke neraka. Kau ke neraka anjing. Kau ke neraka. Sama kuntilanak sih. Turun anjing. Kenapa gak diturunin sih? Anjing, kau turun. Anjing. Saya bukan moderator. Turun anjing. Turun kau anjing. Anak lonte. Bang Juma, kita ke Anak lonte. Anak lonte. Anak lonte. Anak lonte. Itu kelakuan Tuhan Rasmi itu yang mau mengadakan adegan kumpul-kumpul itu. Lonte. Anak asu. Dengarkan ya. Orang Tuhan dia yang kayak germo kok, ngapain nuduh orang? Di Indonesia ini, di dunia ini, kalau kita dikatakan di surga tidak ada proses nikah, bukankah pengesahan hubungan suami istri, laki perempuan itu yang mengesahkan itu adalah Tuhan? Ya kan ya? Tuhan mengatakan aku berikan kau pasangan, sah. Di surga, laki perempuan masing-masing mendapatkan pasangan. Tuhan yang memberikan pasangan, sah. Mana haramnya? Tuhan yang menghalalkan kok. Halal. Sekarang pertanyaan saya,
kalau si anak asuh tadi itu mengatakan bahwasanya di surga Islam itu seperti tuduhannya, sekarang di dunia ini ada nggak orang Kristen yang mampu menunjukkan kepada saya syarat sah sebuah pernikahan di dalam agama Kristen berdasarkan kemudian ajaran Tuhannya? Ada nggak? Dalam Ada nggak? surah At-Tur, surah At-Tur ayat 20 itu. Itu kan jelas itu. Dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli. Tuhan yang mengawinkan. Dikawinkan. Tuhan yang mengawinkan, sah karena Tuhan yang menikahkan. Sedangkan di surga kalian di dunia dulu. Tolong tunjukkan syarat sah nikah dalam Kristen. Apa syarat sahnya? Ayo. Tunjukkan. Menghina aja. Dari tadi udah buka ini. Baru buka komak mulutnya sudah menghina. Allah turun ke bumi. Jadi manusia. Mau sampai kapan kalian kayak begitu? Hah? Minoritas saja belagu kalian tuh. Ini kalian kalau tidak ganti-ganti tuh nama Tuhan kami dari kitab kalian itu. Sampai kapanpun Bang Suma akan tetap hadir menghantui hidup kalian. Hilangkan dulu itu istilah Islam di agamamu. Kalau kau mau tenang. Hilangkan itu. Kenapa kamu sifatnya kayak maling, pencuri? Mental penjajah. Rampas punya orang, habis itu klaim punya dia. Gak malu. Tanya anak Tuhan. Tapi kerjanya mencuri. Katanya lebih dulu datang. Tapi jiplak yang belakangan. Dasar mental penjajah, semua dirampas. Harta benda dirampas. Nama Tuhannya orang dirampas. Nama kitabnya dirampas. Mental pencuri, perampok. Dasar. Nah kucing. Kucing aja nggak mau disama-samakan sama Rasmi. Ya kalau Kristen ini sampai berani menghilangkan istilah-istilah Islam dalam kitabnya, ya Kristen langsung lumpuh. Lumpuh total, stroke, gak bisa bergerak dia. Mau orang Islam diajak, ayo nyembah Theos gitu, mau? Gak laku bos, gak laku. Sedangkan udah maling punya orang Islam aja gak laku, masih juga minoritas, apalagi gak maling. Nyampah lah di Indonesia. Gak laku. Kalau istilah-istilah Islam dibuang dari kitab mereka. Apa jadinya ya? Ya, kurasa lebih banyak Buddha, Hindu daripada Kristen. Yes sih. Gagal total. Coba suruh hilangkan tuh kalau berani LAI itu. Buang kata Allah, buang kata Alkitab, buang kata Rasul, buang kata Roh Kudus. Langsung lumpuh, besok langsung lumpuh total. Gak bisa jalan lagi dia. Gak berani, karena mereka memang gak pede berdiri di kaki sendiri, gak pede. Gak kayak Islam. Islam dimanapun, ini saya Islam. Ya kan? Ini kitab kami Al-Quran. Gak ada kitab kami jadi Bible di negara mana itu gak ada. Tetap aja Al-Quran. Bangga kami. Nama Tuhan kami Allah. Dah gak ada nyamar-nyamar nama Tuhan. Ini Kristen ini perusahaan peradaban. Nempel sama orang Hindu Tuhannya berubah. Jadi Sang Yang Widi. Nempel sama orang India berubah jadi Bagawan. Nempel sama orang Cina Tuhannya berubah Sunggu Kong. Kan kayak gitu lagi. Agama paling nggak punya malu memang Kristen. Heran. Ayolah ya kawan-kawan Kristen, kembali ke kandang kalian masing-masing. Pakai istilah-istilah kalian masing-masing. Jangan dompleng, bikin malu tahu, bikin malu. Dulu kau masih bisa tenang-tenang sebelum kami hadir. Sekarang aku buat mencret kau, kita buat mencret di celana kau, betul. Mana ada pendeta yang sanggup ngadepin kami? Apologet Islam Indonesia. Nggak ada. Dek Nara.
Nangis, semua menangis. Nona Pantai itu siapa? Halo Nona Pantai. Nah, silakan Bunda Rama. Nona, Kristen Muslim Nona. Nona. Moka, Kristen Muslim Moka. Moka. Kristen Moka. Moka ini naik turun tapi nggak ada suara, gimana maksudmu Moka? Harman. Udah mau ngomong si Moka tadi. Harman. Kristen. Harman, Kristen. Fox, Kristen Fox. Saya pikir Bunda Rahma tidur. Enggak, Bun. Fox. Oh, Fox. Udah pada tidur nih yang dinaikkan ya. Fox. Aduh. Ayo teman-teman Kristen. Jadi mereka nggak bisa berdiri sendiri ya, harus ngambil punya orang. Jadi mereka ini seperti benalu. Benalu kan hidup di atas pohon, sebuah pohon, sebatang pohon tuh benalu. Dia numpang punya pakai Yahudi, ngambil istilah-istilah Islam, punya jati diri lah kalian. Ayo teman-teman Kristen. Julius, Kristen, saudara. Julius, Moten. Bersuara dia. Silakan. Ya, parasit. Halo, Kristen? Julius? Iya, Kristen. Silakan. Apa yang ingin kamu sampaikan? Bang. Halo. Ya, silakan. Mau bertanya. Silakan. Makasih, saya jawab ya. Belum bertanya. Oh, belum baru ya? Baru mau. Udah. Silakan Bang Julius, jangan ragu, jangan bimbang, silakan. Saya mau bertanya apa ya, kalau gimana sih, menurut abang, Kenapa sih ini anak ini? Iya, aku ini kayak ngigau. Menurut abang, Sebelum kau bertanya, teman-teman netizen yang 5K ini ya, tolong di follow Bunda Mila ya, tolong follow saudaramu yang di atas. Ya, terima kasih. Lanjut. Oke, ya. Jadi saya mau bertanya ya, karena Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang mengasihi umatnya, mengasihi ciptaannya, kan? Sedangkan Tuhan Abang dia mengutus nabinya untuk merangi manusia supaya manusia itu mengikuti dia. Gimana itu menurut Abang? Itu Tuhan yang benar apa Tuhan yang salah? Coba saya dengar penjelasan. Maksudnya gimana sih pertanyaannya itu? Apakah Tuhan yang benar itu Tuhan yang mau menyuruh berperang gitu?
Gini bang, kan saya bertanya, kan Tuhan Abang kan mengutus nabinya untuk perangi manusia agar manusia itu ikuti kepada dia. Ayat mana itu bang? Ayat mana memerangi supaya mengikuti dia? Ayat mana bang? Ya, ada hadis yang mengatakan perangi orang-orang kafir sampai mereka mengucapkan tiada Tuhan selain Allah yang disembah. Tuhan yang benar itu apakah harus diperangi umat-umat? Ya, kalau di medan perang kan berperang, Bang. Masa di medan perang lagi santai? Kan di medan perang berperang, Bang. Di medan perang ngapain, Bang? Nyantai, ngopi, atau lawan musuh? Kan gini, Bang. Beginilah. Perangilah orang-orang sampai mereka mengucapkan tiada Tuhan selain Allah yang disembah. Berarti itu adalah Oke. Jadi gini bang, justru itu yang benar bang. Karena kalau anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 23, ya itu dikatakan begini, dan akan terjadi, ya, barang siapa yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ini menurut Kisah Para Rasul nih. Kisah Para Rasul 3 ayat 22-23 Anda baca di situ. Itu nabi siapa bang yang akan mengadakan peperangan terhadap orang yang tidak mendengarkan dia? Itu nabi yang benar loh. Kira-kira siapa itu? Yang mana bang? Kisah Para Rasul. Saya belum baca bang. Nah ya itu, makanya ini saya kasih tahu referensi dari kitabmu sendiri. Dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 23 itu kan jelas tuh. Kisah Para Rasul 3 ayat 23 sekitar. Ada ya? Nih, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ini mengutip dari Ulangan 18 ayat 19. Barang siapa yang tidak mendengarkan Nabi itu, ya, barang siapa yang tidak mendengarkan firman yang diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Nah ini Nabi siapa ini? Setelah Yesus ada Nabi yang akan melakukan peperangan. Nih, kalau menurut Anda Tuhan yang mengutus Nabi melakukan perang itu salah, berarti buang aja ini Kisah Para Rasul 2 ayat 23 ini. Kisah Para Rasul 3, 23 ini. Kan gini bang, diutus untuk memerangi manusia sehingga manusia itu sembah saja kepada dia. Kan Kenapa gitu. kau pencet itu hidungmu? Ya udah, nyamar-nyamar. Benar. Ya memang benar. Bahwa Nabi yang benar itu akan melakukan peperangan terhadap orang-orang kafir. Ini Kisah Para Rasul 3 ayat 23 kau buka dulu bang, kau baca bang. Bukan Nabi bang, bukan Nabi, tapi saya baca dulu, jangan bantah, baca dulu. Maksudnya mempertanyakan Tuhan yang benar. Dan Nabi itu kan bertindak atas nama Tuhan bang. Makanya itu Tuhan yang benar itu tidak mungkin dia menyuruh untuk perangi ciptaannya kan gitu. Bagaimana dengan Tuhanmu yang menyuruh membunuh anak-anak yang masih netek? Iya itu berkaitan, tidak berkaitan dengan untuk menyembah dia. Ini berbicara tentang itu berkaitan karena orang-orang Amalek itu. Itu gimana itu? Itu Tuhan atau setan itu yang menyuruh membunuh anak-anak yang masih netek itu Tuhan yang benar enggak? Jadi gini bang, saya tanya, itu Tuhan yang benar enggak menyuruh membunuh anak-anak masih netek itu? Itu menyembah dalam ngeles dia. Tetapi ini di dalam dia menurunkan kitab dan Lukas 19:29 bacalah, bunuhlah yang tidak setuju Yesus. Nah itu dia, Lukas 19 tuh, Yesus menyuruh membunuh itu. Suruh membunuh itu. Bunuhlah setiap orang yang tidak mau aku jadi rajanya tuh. Jadi dengar dulu bang, di situ kita berbicara di situ adalah konteksnya tentang raja perebut kerajaan. Tapi di sini kita bahas tentang Tuhan benar. Kenapa? Ngeles. Kalau gini bang, kalau Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum itu Tuhan yang benar enggak bang? Bentar bang. Saya tanya sama Anda bang, kau jawab.
Tuhan yang mau Bagaimana mengadakan Tuhan seks di yang tempat umum itu benar enggak, Bang? Ya enggak dulu, Bang. Bagaimana Enggak mau Tuhan ditanya yang dia, benar? enggak mau ditanya dia. Iya, Tuhan yang begitu mau mengadakan seterusnya. seks di tempat umum benar enggak, Bang? Jawab. Untuk memperangi manusia agar manusia menjadi mati. Itu Tuhan benar apa enggak itu? Mau didengar aja dia. Ada Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum itu benar enggak, Bang? Tuhan yang benar enggak itu? Tadi kan abang baca. Jawab itu dulu. Jawab perebutan dulu. adalah perebutan Tuhan, Tuhan yang Itu mau adalah mengadakan adegan perebutan seks di tempat umum itu kerajaan. Tuhan yang benar enggak itu? Jawab. Jangan kemana-mana. Tadi Itu. bilang raja. Kita kan berbicara Tuhan yang benar itu yang seperti apa. Makanya saya tanya sama Anda, Tuhan yang mau mengadakan adegan seks di tempat umum itu Tuhan yang benar enggak? Hah? Di situ Itu tidak Tuhan yang ada. benar. Di situ tidak ada Tuhan berfirman bahwa perangilah orang-orang sampai dia mengikuti Di aku. situ Tapi di ada dalam Tuhan kami mau benar. mengadakan adegan seks di tempat umum. Di sini Ada. maksudnya kita belajar. Nggak mau dengar dia. Ya udah turun. Nggak mau kau diajak interaksi Iya, ya. mengutus Udah, Di Bible itu bunuhlah segala yang bernyawa, bunuhlah segala yang bernyawa. Tapi itu berbicara Aduh, tentang tapi konteks itu. yang lain, bukan untuk mengikuti Apa? dan Bunuhlah pembunuhan ini. Bunuhlah segala yang bernyawa. Semua diberantas tuh. Iya, di situ Tuhan apaan berbicara itu? tentang apa? Konteksnya tentang apa di situ? Apakah Kontes perebutan kerajaan aja lu, gue apa? turunin nyaho lu. Hah? Di situ perebutan kerajaan apa gimana? Apa, nggak kita nyambung kau? berbicara Di sini. Gak nyambung kau. Kasih ludah kudus. Acing. Tanya apa, jawab apa? Enggak nyambung. Ganti-ganti nama pula lagi. Aslinya siapa? Cantik pun hidungnya. Yang tadi si Ucin itu juga itu Pak deh. GID. Banyak GID. yang Lanjut. banyak yang mengatakan Ucin itu Demian katanya. Sepertinya enggak nadanya Demian bukan kayak gitu. Enggak begitu. Ini jam berapa ini aku telepon Demian? Bukan Demian. Bukan. Masih malu lah Demian kalau mau gitu. Bukan. GID Kristen. GID 01. Enggak aktif ya. Kau Kristen atau kau sudah tidur? Enggak begitu. Logatnya Demian enggak gitu. Demian enggak gitu. Pasti GID. masih segan tuh Demian mau diskusi sama kita. Bunda GID, Rahma, ya Bun. penontonnya ini pada tidur kali. Apa perlu dibagi-bagi donat ya biar dia follow-follow yang di atas? Follow ya teman-teman netizen, saudara yang baik hati di bawah. Ada Tolong Bang follow yang Sugi, di Ustaz atas. Sugi udah terlalu lama nggak nongol. Follow yang di atas saudara-saudaramu ya. Sebenarnya diumumkan. banyak sih ya. Sebenarnya banyak di dalam kitab Perjanjian Lama itu Tuhan menyuruh membunuh orang yang tidak menyembah dirinya itu banyak. Contoh misalnya dalam Ulangan 6 Ulangan 13 ayat 6 tuh kan jelas tuh. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau istrimu sendiri atau sahabat karib mata tanganmu sendiri yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Nah tuh engkau harus melempari dia dengan batu. Ini konteks penyembahan nih. Serem banget ya. Tuhan Perjanjian Lama ini memang biadab. Iya. Bahkan istri orang diambil untuk dijadikan aktor pemain seks. Ngeri Bun. Perjanjian Lama itu Kalau Lukas 19:27 apa Pak deh? itu tentang ya. Siapa yang nggak mau jadi nggak suka Yesus jadi rajanya itu. Iya. Itu kan pemaksaan banget. Harus diakui raja. Kalau enggak ya harus dibunuh depan matanya. Terus Matius berapa ya itu?
Aku tidak membawa damai melainkan pedang. Gak usah ke perjanjian lama deh, kitabnya sendiri aja. Hattori, Kristen. Kristen. Mantap. Silakan Bang, ditanggap itu. Namanya Hattori, kayak orang Jepang ya. Kristen itu Bang ajaran kasih atau seperti apa Bang? Ajaran kasih lah, bukan perangi lah. Di mana tertulis ajaran kasih Bang yang bagus di Bible Bang? Oh banyak sih itu Bang. Seperti apa bunyinya? Karena Abang kan sudah membaca. Seperti apa bunyinya Bang? Oh, kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi Tuhanmu, kan gitu Bang. Bagaimana cara mengasihi sesama manusia Bang? Caranya itu loh. Ya caranya kalau misalnya yang lain ada ketabrakan, ya kan, biarpun dia bukan Islam, biarpun dia bukan Kristen, kita tolongin. Ya kan. Terus kalau kita mau masuk rumah, biarpun dia Islam, kita sapa. Gitu Bang. Terus kenapa masih percaya pembunuhan di tiang salib Bang? Itu ajaran kasih apa ajaran kejam Bang? Di mana Bang? Itu yang mati di tiang salib siapa Bang? Bang, kalau mereka sudah percaya dia sebagai Tuhan, nggak mungkin disalib Bang. Enggak, bukan itu maksudnya. Anda percaya nggak? Anda percaya nggak pembunuhan di tiang salib Bang? Kalau nggak dia mati di tiang salib, kita nggak dapat penembusan dosa Bang. Nah itu ajaran kasih atau ajaran kejam? Kan itu rencana dia Bang. Saya nggak nanya rencana siapa. Kan ini ajaran kasih nih. Nah membunuh orang di tiang salib itu menurut kamu itu ajaran kasih atau ajaran kejam? Sudah saya bilang Bang, orang kalau udah percaya nggak mungkin mulai nggak nyambung disalib kan? Bang. Mulai belok. Bukan Kenapa nyambung. sih? Kenapa kalian nggak mau selalu belok-belok kalau diskusi? Oke. Kau bertanya, ya saya aja menjawab lah. Ya pertahankan ajaran kasihmu. Belum tanya. Belum saya menanya Itu ke kamu. Itu pembunuhan di tiang salib itu ajaran kasih atau ajaran kejam? Jawab dulu. Sekarang Bang. Kok sekarang? Jawab yang ditanyakan Bang. Hattori, Ninja Hattori, jawab yang ditanyakan. Jangan memaksakan kehendak pemikiran kalian. Orang lagi nanya ini nggak Kalian maksa. bodoh. Pertanyaan sederhana nih. Pembunuhan dengerin, pembunuhan di tiang salib itu Pak ajaran kasih kah itu? Silakan. Sama kayak gini saya bikin analogi Bang ya. Dengar dulu. Dengar dulu. Aduh. Belum ada. Otaknya lurus itu belum ada. Kalau pakai otak. Ditanya apa jawabnya? Apa? Langsung kejam-kejam. Belum saya nanyain Al-Quran. Langsung kejam. Ya selesai dulu ini. Saya tes dulu kau bahasa Indonesianya. Pembunuhan di tiang salib itu ajaran kasih atau ajaran kejam? Kejam. Ya saya ikutin narasimu lah. Itu aja. Ya saya ikutin narasimu kejam. Udah. Ya, saya ikutin narasimu kejam. Nah, berarti bukan narasi saya nanya sama kamu. Iya kan pengertianmu kan berarti melalui pikiranmu mau ditanya kan? Saya lagi nanya, bukan narasi. Iya, berarti pemikiran kamu kan? Kau yang jawab lah, kan ada yang mati di tiang salib nih. Berarti kau percaya? Kan? Dengerin, ada yang mati di tiang salib. Kau percaya kan? Ada yang mati di tiang salib. Pertanyaannya sederhana, pembunuhan di tiang salib itu ajaran kasih atau ajaran kejam? Jawab. Oh, mak pedofili di bodoh kan, mak pedofili. Jawab. Susah amat bahasa Indonesianya. Kalau tidak ada pembunuhan di tiang salib, yang namanya Yesus, kamu tuh bukan Kristen. Kristen itu pondasinya di situ. Aduh. Kalau tidak ada pembunuhan di tiang salib, kok nggak jadi Kristen? Makanya saya tanya. Pembunuhan itu ajaran kasih atau ajaran kejam? Jawab. Makanya gini loh bangku. Ya, nggak usah belok-belok. Jawab dulu. Gini, jawab dulu, nggak usah begini. Jawab dulu. Gue siksa kau kalau nggak jawab. Kenapa sih kok malu jawab? Terus terang aja. Ayo terus terang. Jujurlah. Ya kau otak setengah.
Rindu situ ya. Emosi dia. Bukan ada. Ya. Udahlah, kau ke laut. Justru kau tidak ada otak. Kau ke laut aja udah. Kau diturunkan. Justru mereka nggak ada otak, Bang. Masa Tuhan yang keluar lewat kelamin dituhankan tuh nggak ada otak kau. Kalau kau bilang kami otak sepatu, justru kau nggak ada otak. Tuhanmu keluar dari kelamin. Umat Muhammad ini kenapa bodoh kali? Kenapa Tuhanmu keluar dari kelamin? Udah, jangan berbalas pantun Bunda. Nggak enak. Udahlah, lanjut Bang. Ya, penyembah germo, ini penyembah germo yang naik. Umat Muhammad. Iya, penyembah germo nih. Tuhanmu kan nggak ada bedanya sama germo itu. Benar-benar Ya kan? orang gila. Diturunkan Al-Quran benar-benar orang gila ya. Nah kan Yesus orang gila juga. Di dalam Al-Hijr, ya? Markus 21 tuh. Markus 21 ayat 3 kau baca itu. Al-Hijr itu pas itu. Bahkan menurut kaum keluarganya sendiri Yesus itu orang gila. Tuh. Aduh. Itu. Gimana ini penyembah orang gila ini? Woi, penyembah orang gila. Ketika kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka hendak menyebut dia. Karena menurut mereka Yesus gila. Baca baik-baik itu Markus 21 ayat Markus 3 ayat 21. Kau baca itu. Kenapa Yesus di situ dikatakan gila? Al-Hijr. Kenapa? Muhammad orang gila. Loh, Yesus yang gila kok. Kalau Muhammad dikatakan orang gila, yang mengatakan orang kafir, wajar. Tuduhan. Tapi yang mengatakan Yesus gila kaum keluarganya sendiri. Ini lebih paten ini. Tuhan gila itu. Nah, Tuhan kok gila? Sama kayak Muhammad gila. Kalau Nabi Muhammad yang menuduh gila kan musuhnya. Musuhnya itu wajar dong, namanya juga benci. Mengatakan Nabi Muhammad gila kayak penyihir kayak. Ini yang jadi masalah, kaum keluarganya sendiri mengatakan Yesus gila. Kan lebih paten kalau orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan, ya itu nggak apa-apa, itu nggak ngefek. Tapi kalau kaum keluarganya sendiri mengatakan Yesus gila, wah ini dahsyat. Karena yang lebih tahu Yesus itu kaum keluarganya. Ya orang Kristen 2000 tahun yang lalu mengatakan dia Tuhan. Kenapa kejang-kejang sih? Saya kan nggak ini. Itu kan ada tertara di Al-Quran. Di dalam Markus 3 ayat 21, kenapa Yesus itu bilang gila? Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa pendapatmu? Apa Haleluya. Yesus dikatakan gila itu? Apa itu? Nggak bisa diskusi dia. Tadi saya katakan Tuhanmu germo, nggak ada yang berani bantah. Tuhan mau mengambil istri orang untuk dia diadakan seks di tempat umum, nggak ada yang berani bantah. Ayo, Tuhan atau germo itu atau sutradara film prot-prot? Coba Bang Excel ini sahabat orangnya sopan nih. Bang Excel, selamat pagi. Ayolah diskusi pakai ilmu, pakai data kita. Yang kita omongkan di sini kejadian di Bible loh, kita tanyakan. Jadi sambunglah karena bahasa Indonesia loh. Contoh data yang tadi waktu keluarganya mengambil dia mengatakan tidak waras lagi. Diselesaikanlah dengan bijak. Apa komentarmu? Kalau tidak ada pembunuhan di tiang salib, kamu kan nggak beragama Kristen. Pembunuhan itu ajaran kasih atau ajaran kejam? Ya dijawablah. Kenapa sih nggak nyambung-nyambung itu loh? Ajaran kasih gimana? Ajaran kasih kayak gitu. Atau kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Nah, gimana cara mengaplikasikan itu ya? Musuh dikasihi sama orang gitu. tua sendiri disuruh dibenci. Terus ajaran kasihnya tadi katanya ada tamu datang, kita hormati. Gak pernah baca itu. 2 Yohanes 1 ya. Pada ya 10-11 ya. Gak boleh nerima tamu beda agama. Jangan kau menerima di rumahmu, jangan kau mengucapkan salam, jangan kamu menerima dalam rumahmu. Apabila kau mengucapkan salam, itu upah jahat yang kau lakukan. Gitu kira-kira ya bunyinya ya. Itu. Mana tolerannya itu? Ini kalian ini nggak pernah baca Bible, tapi menyerang yang nggak tahu ilmunya. Inilah namanya anak buahnya si gila yang kabur ke luar negeri. Siapakah namanya itu si gila itu? Kalian itu dikasih ilmu tapi nggak berdata. Lagi masuk area diskusi kan malu kau.
Semua yang kami bawakan di sini itu berdasar di Bible, tanpa ditambah, nggak dikurangi. Kami tanyakan kepada Anda. Ini loh diskusi kayak gitu. Ya, gua naikkan kau ya, tapi kau jawab. Gua naikkan, tapi kau harus jawab pertanyaan dari awal. Mana lo? Nih, tuh gua naikkan. Mana dia? Kalau pencet ya, tunggu ya. Gua naikkan ya. Nih. Nah, jawab. Pembunuhan di tiang salib itu ajaran kasih atau ajaran kejam? Jawab. Matori jawab. Kecil suaramu, katanya mayoritas. Kecil mah suaramu, Acing, nggak jawab kan? Aduh, aku masih siang ini denger ludah-ludah kudus ini, gimana ceritanya nih? Enggak, cuma bersin Bunda. Kecil suara begini katanya kecil, gimana sih? Kencang banget. Kalau pakai headset makanya kalau mau naik beli cotton bud sekilo, kau korein dulu telingamu biar nggak budak. Orang suara sebesar itu dibilang kecil. Udah tahu minoritas tapi belagu. Mixer aja gua pakai harganya 2 juta. Belum micnya 1.500.000. Gimana mau kecil lu? Kupingmu yang budak bermasalah. Banyak tai babi yang nyangkut di kupingmu tuh. Keluarin. Ih, jijik kali. Kita sapa dulu Bang XL, Oten toh. Pastilah tanda salib. Oten, Bang XL, silakan. Apa yang mau disilakan? Itu tadi pertanyaannya Bang Handi, silakan Deng. Bang Handi. Kan menurut teman-teman Kristen katanya ajaran kasih, gitu ya Bang ya? Bagaimana sih cara mengaplikasikan ajaran kasih itu di Kristen Bang? Mengasihi sesamanya. Itu ajaran siapa Pak? Ajaran Yesus. Bagaimana cara mengasihi sesama Bang? Ya mengasihi, gimana mengasihi sesamanya? Tapi kenapa Anda meyakini pembunuhan di tiang salib itu mengasihi atau membunuh Bang? Oh, itu sudah apa namanya? Sudah dituliskan di Alkitab, dinubuatkan. Saya nggak nanya nubuatan. Anda percaya kan pembunuhan Yesus, Bang? Anda kan percaya pembunuhan Yesus di tiang salib, Bang? Anda kan percaya pembunuhan di tiang salib, betul? Nah, pembunuhan itu ajaran kasih atau ajaran kejam? Apa? Pembunuhan Tuhanmu di tiang salib itu ajaran kasih atau ajaran kejam? Gimana maksudnya? Pura-pura nggak denger. Membunuh orang di tiang salib itu Bang, itu pelajaran kasih atau pelajaran kejam? Kalau membunuh yang kejam. Ya kejam. Ya udah jujur lo. Berarti landasan agamamu Kristen adalah pelajaran kejam. Karena kalau tidak ada pembunuhan, tidak ada Kristen. Bukan agama. Pertanyaan kan tadi bukan agama. Iya, itu pembunuhan Yesus di tiang salib. Gimana itu? Itu kan sudah dibuatkan. Saya nggak nanya nubuatan apa, kan pembunuhan Bang. Ya setiap pembunuhannya kejam lah. Iya, berarti ajaranmu berdiri di atas pelajaran kejam. Beda halnya kalau dengan Yesus itu dan dibuatkan dia bakal mati di kayu salib. Siapa yang menubuatkan dia Bang? Allah itu sendiri. Di mana tertulis? Di mana tertulis Bapak menubuatkan Yesus mati terkutuk? Tertulis di mana? Bapak dan Yesus itu adalah satu, jangan dibeda-bedakan. Iya, di mana tertulis ada yang menubuatkan Yesus mati di tiang salib? Tertulis di mana Bang? Kan tadi Anda mengatakan dinubuatkan. Siapa yang nubuatkan? Ya Allah itu sendiri. Gimana sih kamu Bro? Di mana kamu ini diskusinya nggak ngerti apa-apa? Kok nggak ngerti? Dia bilang dinubuatkan dia. Ya siapa yang menubuatkan pembunuhan itu? Dia akan datang ke dunia dan akan mati di kayu salib untuk ya siapa yang menubuatkan itu? Ya dia Allah itu sendiri. Oh, dia menubuatkan dirinya sendiri begitu? Betul. Tertulis di mana itu? Dalam Alkitab.
Di halaman berapa? Halaman sekian-sekian, saya lupa halamannya. Dodol modal congor. Asal bunyi kau bro, nggak ada itu Yesus membuatkan dirinya dibunuh, nggak ada. Kalau ada gimana? Silakan cari. Iya, kalau ada gimana? Ini kan Ya udah cari aja. posisinya sudah 1:30. Nggak mungkin saya cari Alkitab kan. Jadi menurut nggak apa-apa, ikuti aja. Jadi menurut kamu Yesus sengaja mematikan dirinya di tiang salib, gitu? Sebelum dia datang ke dunia, dia sudah menubuatkan dia akan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Di usia berapa Yesus tahu dirinya nanti akan mati di tiang salib? Di usia mulai dia usia berapa? Berarti ajaran bunuh diri ya. Iya, ikuti aja bunda, nggak apa-apa. Jadi waktu bayi Yesus waktu bayi dia udah tahu nggak? Nanti aku mati nih di umur 33 tahun. Sudah lah. Okay. Udah tahu ya? Udah. Kira-kira hidup gitu bahagia nggak sih? Karena dia di dunia ini bukan manusia aja, tapi dia itu Allah. Oh, Yesus juga Tuhan. Betul. Jadi yang mati di tiang salib Tuhan. Iya, itu kan badannya manusianya, dagingnya, tubuhnya kan Oh, manusia. tubuhnya bukan Tuhan. Waduh, gimana sih kamu Bang Andi? Yesus Tuhan atau bukan? Iya. Berarti Tuhan mati dong di tiang salib. Oke, saya tanya, kamu punya roh Bang Andi? Saya bukan Tuhan. Iya, kamu punya roh? Saya bukan Tuhan. Jangan samain Tuhanmu sama saya. Dulu. Kamu punya roh? Ada. Apakah rohmu dan dagingmu sama? Berbeda lah, daging sama roh. Ya udah, ya berarti Tuhanmu sama dengan saya. Ya begitu juga Yesus. Oke, jadi kalau begitu Tuhanmu sama dengan saya lebih hebat. Saya bisa nyetir mobil, saya bisa merokok, saya bisa manjat pohon. Itu kan pendapatmu. Nah kalau kan samakan Tuhanmu dengan saya. Kan Yesus punya roh. Berarti kamu samakan Tuhanmu dengan Bang Handi, sama dengan iblis juga Bang Handi. Iblis itu juga roh. Ada wujudnya. Jadi yang mati di tiang salib ada wujudnya. Mana wujudnya? Ya kau itu iblis. Bro, kesimpulannya yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Udah nggak paham. Tiba-tiba ngerocos. Kesimpulannya yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Udah, saya jelaskan, jangan dibantah ya. Tinggal dijawab saja, yang mati A manusia B Tuhan. Dengar dulu baru gue jelaskan. Yang mati di kayu salib adalah tubuhnya Yesus. Saya nggak nanya yang mati tubuhnya atau yang mati itu Tuhan atau manusia. Jadi bedakan daging dan roh. Saya ulang kembali, yang mati di tiang salib A Tuhan, B manusia. Dagingnya Yesus. Oke, dagingnya berarti tulangnya hidup. Rohnya berarti manusia yang nebus dosanya Bang Handi. Enggak, kalau dagingnya yang mati berarti tulangnya hidup. Kan Yesus punya tulang. Gua ikuti aja cara lu. Makanya gue bilang keren. Jadi dagingnya yang mati, tulangnya mati juga nggak tulangnya? Tengkorak kepalanya mati juga nggak? Kan daging, kan tengkorak kepala bukan daging. Bagaimana itu? Jadi daging tubuh itu nggak satu. Kalau kau bilang daging tadi, nggak pernah bilang tulang. Makanya kalau saya tanya yang mati itu dagingnya doang apa tulangnya juga mati? Di dalam tubuh manusia hanya ada roh dan daging. Saya nggak nanya itu. Kamu tadi bilang daging yang mati. Kalau kamu tidak tahu itu dasarnya yang mati, apakah tulangnya juga mati? Ada darah. Kalau kamu tidak tahu dasarnya itu, dasar ini malam ini memang mau bahas semua ini udah kayak di apa ya? Kayak robot. Kayak robot dia. Kayak robot dikasih baterai. Mereka nggak ngerti apa-apa sudah. Percuma. Kau sendiri yang ngomong loh, dagingnya yang mati. Nggak ngerti, ngomong nggak ngerti lagi gimana sih? Nggak ngerti, lo nggak ngerti. Kalau lo yang mati itu lo jawab manusia, berarti yang kau menuhankan anak manusia, manusia yang kau tuhankan itu. Kalau lu ngerti isi Alkitab, mereka ini kayak makan buah si malakama ini. Lu pasti udah jadi Kristen. Buah si malakama dimakan dia nangis, nggak makan juga nangis. Bagaimana tuh coba? Bro, yang bunuh Tuhanmu siapa, Bro? Yang bunuh daging deh, gue ikutin. Yang bunuh daging siapa, Bro? Manusia. Siapa yang ciptakan manusia itu? Allah. Bukan Yesus.
Tahu nggak Yesus itu dari mana? Itu lah yang ditanya, lain nanya balik gitu loh. Ya iya. Gimana sih ini orang? Makanya buat pertanyaan itu ngerti dulu pertanyaannya apa. Iya, makanya saya bertanya supaya kau jawab, supaya ngerti. Ya justru dengerin, itu pertanyaannya dengerin. Pertanyaan yang itu harus kau ngerti dulu. Dengerin, yang menciptakan, yang membunuh Yesus itu siapa? Jawab. Manusia diciptakan oleh Allah. Berarti bukan Yesus yang ciptakan. Jadi manusia berbuat dosa, Allah lah turun menjadi manusia, yaitu Yesus. Bener-bener robot. Saya ulang ya pertanyaannya ya. Siapa yang menciptakan, yang membunuh Yesus? Siapa yang menciptakan, yang membunuh Yesus? Siapa, Pak? Siapa yang menciptakan, yang membunuh Tuhanmu di tiang salib? Allah itu sendiri. Berarti Yesus bukan menciptakan pembunuhnya, betul? Yesus itu datang setelah manusia berbuat dosa. Enggak nanya datangnya kapan, enggak nanya. Enggak, saya nanya itu, enggak nanya itu. Ya udah, apa pertanyaannya? Ya, diulang ya. Apakah Yesus yang menciptakan, yang membunuh Yesus? Jawab. Apakah Yesus yang menciptakan, yang membunuh Yesus? Apakah Yesus? Mana dia ngerti, Pak? Aduh, Oten kasihan kali hidup kau. Tuhan aja, lihat blenger dia, nggak ngerti-ngerti. Diulang ya, sederhana nih. Apakah Yesus yang menciptakan, manusia yang membunuh Yesus? Jawab. Apa? Apa itu? Astagfirullah. Seperti yang kamu katakan, ya. Oh, berarti ciptaan membunuh penciptanya, betul? Ciptaannya membunuh penciptanya. Bisa jadi. Oh, bisa jadi. Udah ke laut aja, bro. Gimana bisa ciptaan membunuh penciptanya? Gimana kau ini? Aduh. Kan Allah itu jadi manusia. Ya bisa jadi. Sebenarnya Yesus ini manusia apa Tuhan sih? Bisa dikatakan manusia, bisa dikatakan Allah. Yang benarnya yang mana? Dua-duanya. Oh, dua-duanya benar. Yakin tuh? Yakin. Jadi anaknya Maria dua macam. Anaknya Maria dua macam. Anak Maria itu manusia, yaitu Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Berarti Bunda Maria melahirkan Tuhan. Berarti Bunda Maria melahirkan Tuhan. Seperti yang kamu katakan. Jawablah, iya atau tidak? Seperti yang kamu katakan. Siapa Tuhannya Maria? Allah. Bukan Yesus. Kalau dia jadi manusia, bukan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Bukan. Kalau Yesus bukan Tuhan, selesai. Dia diakui Yesus bukan Tuhan. Ya udah ya. Dia bingung sama pertanyaan, sama jawaban dia sendiri. Berarti Yesus bukan Tuhan ya. Lu yang bingung jadinya kan, pusing. Yesus kan? Tuhan atau bukan? Ngapain kita pusing, orang kita nggak nyembah? Jadi bilang Allah itu jadi manusia, yaitu Yesus. Oh, berarti Bunda Maria melahirkan Tuhan. Balik-balik pertanyaannya. Ya, siapa Tuhannya Maria? Allah. Bukan Yesus. Kalau di bumi, ya juga Yesus. Berarti Tuhannya Maria Yesus. Tuhannya anaknya sendiri. Jadi Tuhanku adalah anakku. Iya aja berpuas kamu. Berarti Bunda Maria. Berarti Bunda Maria merawat Tuhan ya? Gimana? Bunda Maria merawat Tuhan. Dagingnya, ya betul. Jadi kalau dia manusia perlu makan. Berarti Yesus bukan Tuhan dong. Gimana? Berarti Yesus bukan Tuhan. Ya kalau dia jadi manusia gimana? Berarti bukan Tuhan karena dia manusia. Kok bukan Tuhan? Berarti dia menjadi manusia, bukan manusia menjadi Allah, tapi Allah menjadi manusia. Berarti anaknya Maria Tuhan. Makanya dia perlu makan, minum. Berarti Tuhan perlu makan.
Tuhan perlu makan. Kalau jadi manusia ya perlu lah. Oh, berarti dia bukan Tuhan karena dia manusia. Astaga. Iya. Mana aja kamu Bang Andi dari bilang Allah itu menjadi manusia. Iya, berarti waktu dia manusia bukan Tuhan dia. Kalau dia tidak makan, kan tidak mungkin dia manusia di bumi kan. Iya, berarti waktu di bumi dia bukan Tuhan karena dia makan. Ya udah terserahmu, kamu lo yang sendiri yang ngomong lo. Gimana? Mendengarkan pendapat orang, ya udah terserah. Jadi waktu di dunia ini Yesus Tuhan atau bukan? Ya Tuhan. Berarti Tuhan makan. Karena dia manusia butuh. Berarti bukan Tuhan karena manusia. Berarti manusia atau Tuhan sih Yesus ini? Jelaskan lagi. Jadi Yesus ini manusia atau Tuhan sih? Iya, dijelaskan lagi. Ya, jelaskan lagi. Allah itu menjadi manusia. Saya nggak nanya Allah, saya nanya Yesus. Ya, iya, kan Allah itu kan Yesus. Kan ini Yesus dengerin, kan udah di dunia ini udah dilahirkan nih. Nah, bayi yang dilahirkan Maria ini manusia atau Tuhan? Kalau yang dilahirkan secara manusia, ya manusia lah. Oh, berarti Yesus sejak bayi bukan Tuhan dia. Itulah kamu payah dibilangin. Kau sendiri tadi yang ngomong. Kalau saya gurunya udah saya suruh kamu di depan kelas berdiri, Bang Andi. Dia guru kucil lo kok gini banget sih ngajar. Diulang ya bro ya, dengerin. Yang dilahirkan Maria yang bayi itu manusia atau Tuhan? Sebagai Allah, dia rela merendahkan diri. Saya nggak tanya itu. Ini kan ada bayi nih, dibungkus lampin taruh di palungan tuh. Nah, bayi yang dibungkus lampin taruh di palungan ini, itu Tuhan atau bukan? Tuhan dan manusia. Oh, berarti Tuhan. Anaknya Maria Tuhan, betul? Dua-duanya. Anaknya Maria dua macam, manusia dan Tuhan. Secara lahir ya dia manusia karena lahir dari bunda Maria. Iya, anaknya Maria yang bayi ini manusia dan Tuhan dua macam, betul? Betul. Betul. Nah, siapa Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan bayi? Allah itu sendiri. Bukan yang dilahirkan itu? Iya juga, seperti yang katakan. Diulang lagi, diulang. Tuhannya Maria adalah A yang dilahirkan, B bukan dilahirkan. Jadi Allah itu turun ke bumi. Udah saya nggak nanya itu. Ini udah di bumi nih sekarang nih udah di bumi. Itulah Yesus. Jadi Yesus ini Tuhannya Maria, betul? Betul. Oh, jadi Tuhannya Maria adalah Yesus, betul? Anaknya Maria Yesus juga. Secara lahir dia ya manusia. Iya, berarti Tuhannya Maria adalah anaknya Maria. Kandungan Maria, ya manusia. Jadi kesimpulannya Tuhannya Maria, anaknya Maria, betul? Karena Tuhannya Maria, anaknya Maria, betul? Tuhannya Maria, anaknya Maria. Ya, betul. Betul, Tuhanku adalah anakku, betul? Nah, itu dong dari tadi. Anak durhaka dong nyabut nyawa emaknya. Gimana durhakanya? Nah. Durhaka dong ya Allah. Gimana sih ini sadarnya? Gimana durhakanya? Masya Allah. Lah Maria mati, siapa yang nyabut nyawa? Anaknya dong. Anaknya. Jadi Maria itu bukan manusia. Nah, justru manusia. Nah, Yesus kau bilang Tuhan. Iya, saya tanya Maria itu ya bukan kan? manusia. Anak Maria. Apakah dia hidup selamanya? Bisa hidup manusia selamanya. Yang mencabut nyawa Maria itu siapa? Kan anaknya. Kurang ajar nggak tuh? Kurang ajar dong, durhaka nyabut nyawa emaknya. Terserahmu. Terserahmu. Abang Handi pusing ya. Makanya nih nih botol-botol semua nih bagaimana sih? Di mana kuburan Maria? Ya nggak ketahuan juga nih kuburan Maria ada. Kuburan Yesus nggak ada semua emang nggak ada, mereka tuh udah nggak ada lagi sisa-sisanya, makanya bisa dibikin tuh Bible sama bapak-bapak gereja. Terserah. Loh, memang iya. Kok iya? Dibikin.
Bro, Gimana sih? mana lebih tua Emang Maria kitab siapa daripada pertama datang di dunia ini? Udah bro, mana lebih Kalian aja tua? berketujuh. Wih, udah cukup. Gimana sih? Udah. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Mana lebih tua? Maria daripada Yesus. Jelas Maria lah. Berarti Maria lebih tua daripada Tuhan. Aduh Bang Andi, ini yang kelima kali Yesus kan jelaskan. Tuhan. Allah itu menjadi Saya nggak nanya Allah, saya nanya Yesus sama Maria. Manusia itu namanya Yesus yang ada di rahim Maria. Mana lebih duluan ada Maria atau Yesus? Maria lebih tua daripada Yesus karena Yesus dilahirkan. Oh, berarti Maria lebih tua daripada Tuhannya, Tuhan kamu. Daripada Yesus. Ya udah, berarti Maria lebih tua daripada Tuhan kamu ya. Bisa jadi. Ya udah. Jadi Tuhanmu ini dilahirkan oleh Maria, jadi Maria memang lebih tua sih, betul ya? Masuk di akal. Masuk di akal itu. Tapi masuk di akal, tapi tidak masuk akal. Kenapa? Kok Tuhan lebih muda daripada manusia? Karena Tuhan durhaka. Yang pening itu kalian, jadi pening kalian jadinya kan. Tuhan durhaka, ya Allah. Bunda Rahma masih bangun nggak? Bunda Rahma ketawa dulu dikit, Bunda Rahma. Tuhan durhaka. Aduh, ampun. Nggak kelar-kelar ya. Datang cuma masolang generasi. Ayo, Iwan Villa yang masih di atas, kita bagi-bagi donat aja deh daripada nungerin ini orang nggak keruan-keruan juga. Tapi Bang Esel ini orangnya sopan, jadi kita Sopan, dia ya. baik. Baik. Ya, maaf ya bro ya, kami nggak ada niat apa-apa loh. Kita hanya nanya gitu ya. Sorry ya bro. Kan sesuai data. Iya. Jadi Anggap aja pengantar tidur, Bang, ya kan? Jangan sampai bad dream nantinya. Bisa jadi. Bunda Rahma masih nyimak kamu, Bunda Rahma? Itu Bunda Rahma bukan moderator ya? Udah lah. Bunda Rahma udah molor deh. Udah molor dia. Aduh, cepet sekali terima bantal langsung molor. Tapi terakhir nih sebelum kita tutup bro, di surga itu ada berapa Tuhan? Cici. Yang mana yang Tuhan? Bapa, Putra atau Roh Kudus? Pencipta langit dan bumi. Siapa itu? Allah. Berarti Yesus di surga bukan Tuhan. Yesus itu kan manusianya. Iya, berarti Yesus di surga bukan Tuhan toh. Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Iya, yang mana yang Tuhan maksud gua? Begitu, karena Yesus itu manusia. Dijawab cepat dong. Yang mana kayak yang kau sembah? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus. Ketiganya. Berarti Tuhanmu 3. Kok 3? Ya, yang 3 kau sembah tadi. 3. Saya ulang ya. Saya ulang nih. Yang manakah Tuhan yang kau sembah sekarang? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. ketiganya. Tidak ada Allah. Berarti Yesus tidak kau sembah. Karena mereka satu. Saya ambil bagaimana yang mungkin tinggi, satu Yesus Allah. Manusia kok. Saya ambil yang tingginya lah Allah. Satu bagaimana? Yesus kan duduk di sebelah kanan, nggak menyatu dia. Allah itu banyak, bisa Roh Kudus. Ya udah cukup lah. Anak gitu. Cukup ya bro ya. Oke. Belajar lagi lah. Jangan terlalu banyak doktrin, pakai akal dikit. Kenapa? Justru Bang Andi yang belajar. Biar Lukas 22:69. Mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Jadi yang maha kuasa itu bukan Yesus. Paham? Kan Yesus saya bilang tadi duduk sebelah kanan Allah Bapa. Manusia ya manusia. Iya berarti Yesus di surga bukan Tuhan karena dia manusia. Karena dia itu udah cukup lah. Kau kayak robot. Pakai akal lah, jangan doktrin terus Kita kan ini saling menghormati gitu ya. Ya sekali-kali pakai akal, jangan terlalu dominan itu doktrin. Makanya saya ajar kamu nggak paham itu masalahnya. Ya nggak bisa dipaham kalau doktrin, tapi kalau akal paham kita. Untuk bertuhan ini tidak perlu akal, tapi iman. Buset dah. Iman. Karena kalau nggak berakal itu pasti salah Tuhan. Emang kamu pernah melihat Allah? Wow. Akal itu nggak perlu melihat.
Akal itu mempercayai sesuatu dengan bukti yang ada. Itu baru apa? berakal. Itu apa? Bukan iman. Iman itu harus masuk akal. Aduh, iman itu sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau udah kita saya nggak nanya lihat dan tidak lihat. Iman itu harus masuk akal. Saya tanya dulu, pandai. Bro, iman itu masuk akal atau tidak? Jangan tetap dalam kegelapan. Ngaco nih. Itu loh. Iya. Iman itu harus berkesesuaian dengan data, dalil. Di Bibelmu Yesus bukan Tuhan, dia hamba, kau imani dia Tuhan, itu namanya bego. Iman itu sesuatu. Iman itu harus berkesesuaian dengan data, dalil. Landasan imanmu apa? Kau mengimani Yesus itu berdasarkan apa? Bisik-bisik tetangga atau kau cuma Roh Kudus, iman buta? Roh Kudus. Sesuai isi Alkitab. Enggak. Mana data di Bibelmu Yesus Tuhan tuh? Enggak ada. Kalau enggak ada kau iman buta. Iman itu boleh iman tapi harus ada landasannya. Landasan dasar kau mengimani Yesus Tuhan itu dari mana? Jangan-jangan karena hanya dibawa oleh penjajah. Kecilin dikit volumenya, besar kali. Kau bilang tadi kekecilan suara Bang Handi, sekarang suara Bang Handi gede. Kau bilang Bunda Rama kegedean. Siapa yang bilang kebesaran kita? Aduh. Sekarang kau berbicara iman. Iman itu harus ada landasannya. Kalau enggak ada landasan dalil data, ya berarti kau iman buta. Iman buta itu. Ehonya Bun, kecilin dikit Bun ya, ehonya Bun. Dia rupanya bininya udah tidur tuh di samping. Iman buta itu kau. Bagus tuh. Kalau kita di dalam Al-Quran kami, Allah itu sesuatu yang tidak kita lihat. Iya. Tapi harus ada landasannya, landasan data. Hantu, sebentar Bun, hantu kok imanin juga tuh nggak bisa dilihat. Iblis kok imanin juga. Kita dikasih akalan pikiran. Nah itu dia kau bilang nggak pakai akal tadi. Barusan kau bilang kalau beriman itu nggak perlu pakai akal. Sekarang kau pakai akal. Makanya saya bilang hantu kau imanin juga, iblis kau imanin juga. Hah? Gimana saya bilang gitu? Nah udahlah Bun, dia udah tidur nih Bun, otaknya udah nggak waras. Besok aja kau naik lagi ya. Oke? Turun. Kami mau berbagi donat dulu nih. Ayo Iwan Villa. Follow yang belum follow nih, kita bagi-bagi sebelum ditutup nih sama Bang Nandar. Tinggal Bang Handi aja sendiri sama kita ya, bertiga ya. Yang lain udah pada tidur kayaknya. Turun Bang. Intinya kau masih di atas. Sebelum kita tutup, intinya mari kita pakai akal sehat kita. Iya. Kenapa harus pakai akal? Bukan iman buta saja. Akal inilah yang bisa mencerna, membedakan mana manusia, mana Tuhan. Semua yang pernah bernapas di muka bumi ini itu ciptaan Tuhan. Itu makhluk namanya. Itu akal sederhana kok itu. Oke bro? Makanya harus pandai Bang Andi. Jangan percaya dogma-dogma yang tidak benar. Nah, udah ngaco lagi nih. Udahlah cukup ya. Makanya udah. Turunin aja Bang Andi. Kita mendingan ini aja. Tadi Bunda Rahma bukan moderator ya? Bang Handi kasihan nanti kecapean naikin orang 10 orang udah, gitu. Cukup, kita mau tutup dulu. Bang Nandar juga udah mau istirahat. Nggak usah bagi-bagi ya berarti hari ini ya? Boleh dibagi-bagi dulu aja Bunda, nggak apa-apa baru kita tutup. Siapa Bang Handi nggak apa-apa? Soalnya Bang Handi kan moderator. Saya moderator. Nah, mungkin naikin 2 orang muslim tuh. 2 gitu, 10 biji ini. Bagi yang ini kita bagi 50 koin aja satu orang. Yang urutan teratas saja. Hah? Agak lelet. Ya, yang paling atas aja dulu. Iya, yang paling atas saya dulu. Nah, ayo sambil di follow nih yang di atas. Kalau nggak follow nggak jadi loh. Sudah follow belum? Halo, assalamualaikum. Bang Henry, Bunda Rahma bantuin dong. Bunda Rahma absen, aku yang naikin. Bun. Duh, Bunda Rahma. Bunda. Duinatur juga nih Bunda hilang-hilang. Henry Memeng silakan bicara. Henry orang Islam bukan? Waduh, tidur ah. Memeng tidur juga Udahlah Bun, nggak usah. Nggak usah lah, udah. Besok aja deh.
Follow dulu hari ini, besok kita ini naikin lagi, ayo. Masih 3.000 orang, sayang kalau mubazir. Besok saya naik lagi ke Kang Nandar ya. Ada Bang Iya, Handi, benar. ada Bunda Rama. Ayo sebelum ditutup ini dulu, apa namanya, follow dulu. Besok kita bikin 100 koin aja lah, jangan 50 koin. Besok saya naikin 100 koin. 100 koin satu orang. Ayo seminggu sekali. Di Kang Nandar sama di Bang Iqbal. Jadi sebelum kita tutup teman-teman, ini saya umumkan, mumpung masih banyak yang nonton, baik di sini maupun di YouTube, bahwa jangan lupa dan support, hadir langsung, diundang secara terhormat kepada kaum muslimin dan muslimat untuk hadir di acara milad yang kedua Apologet Islam Indonesia pada tanggal 13 September tahun 2025 di Masjid Istihad Tebet, Jakarta Selatan, mulai dari jam 9 sampai selesai. Masya Allah. Bagi yang ingin berpartisipasi silakan. Oh iya benar. Kami masih menunggu di rekening Apologet Islam Indonesia, Bank Negara Indonesia, nomornya 75 kali ditambah 51 ditambah 770. Terima kasih semuanya. Bang Handi, ada yang nanya Tebetnya di mana? Ya, Tebet, Masjid Istihad Tebet. Masjid Tebet lah. Cari aja di situ kok. Nanti ada alamatnya lengkap nanti ya. Nah. Kalau udah Tebet nggak usah lah nyari Tebetnya mana, kan ada masjidnya. Tebet kan kecil itu Tebet. Tuh. Oke. Oke, terima kasih buat semuanya ya. Terima kasih. Karena hostnya juga istirahat, Bang juga istirahat, kami harus istirahat. Ini udah menunjukkan jam 2 di Jakarta, saya di Makassar jam 3 ini. Terima kasih buat semuanya. Saya mewakili teman-teman yang diskusi di sini. Apabila ada kata-kata hilaf dari kami mohon maaf. Tidak ada tendensi apapun kecuali berbagi, edukasi, dan tidak ada faktor kebencian di sini. Tapi kalau ada hilaf kata, tentu kami sebagai manusia biasa, kami minta maaf kepada seluruh pihak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Maaf atas segala hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Ayo Kang Nandar tutup.
Anda. Tapi Bang Nandar bisa menemukan itu di Bible tuh ada Yesus menikah itu. Cuma saya belum terlalu nyimak. Wahyu 19 nomor 7. Iya ya, ada benar ya. Ya, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai karena perkawinan anak